Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi Ibu. Silakan duduk. Baik, senang berjumpa dengan Ibu. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa Amalia sebagai ahli gizi di puskesmas ini. Dengan Ibu siapa ini? Saya Patricia. Baik Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Saya merasa pusing, Mbak. Silakan Ibu ceritakan tentang keluhan yang Ibu alami. Di sini hanya saya dan Ibu yang mengetahui, dan saya tidak akan memberitahu kepada orang lain. Beberapa hari ini saya mengalami sakit kepala, pusing, kemudian gangguan penglihatan dan merasa bingung. Karena saya khawatir, saya kemudian ke puskesmas dan dokter mengatakan bahwa tekanan darah saya itu tinggi sehingga saya dirujuk di Poligizi ini. Terima kasih Ibu sudah mau menceritakan keluhan Ibu. Mohon maaf Ibu, sebelumnya apakah setelah ini Ibu terburu-buru atau ada kegiatan lain sehingga Ibu harus cepat pulang? Tidak, Mbak, saya hanya di rumah sebagai ibu rumah tangga. Baik Ibu, jika begitu kita akan melakukan konseling dengan waktu sekitar 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia, Mbak. Terima kasih Ibu. Mari kita bersama-sama mencoba memecahkan masalah gizi Ibu. Bolehkah saya meminjam catatan rekam medik Ibu? Baik, sebentar. Ini, Mbak, silakan. Saya lihat ya Bu. Oh benar, berdasarkan data yang saya lihat di sini, tekanan darah Ibu memang cukup tinggi, yaitu 170/100. Seharusnya tekanan darah normal itu 110/80. Artinya Ibu mengalami darah tinggi atau biasa disebut hipertensi. Hipertensi ini tidak dapat disembuhkan, namun kita dapat mempertahankan tekanan darah. Hipertensi jika tidak cepat diatasi juga dapat menyebabkan penyakit seperti stroke dan serangan jantung. Jadi takut, Mbak. Bagaimana ya? Tidak apa-apa Ibu, keputusan Ibu sudah betul untuk segera memeriksakan diri. Tenang saja, nanti kita akan membantu untuk mengatur pola makan Ibu seperti mengonsumsi makanan rendah garam, olahraga, serta aktivitas fisik dan dibarengi dengan obat yang diberikan. Kemudian dokter akan membantu Ibu untuk mengontrol tekanan darah Ibu. Benar seperti itu, Mbak? Benar sekali Ibu. Maaf jika boleh tahu usia Ibu berapa? Usia saya saat ini 40 tahun, Mbak. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu pernah mendapatkan edukasi gizi atau konseling gizi yang seperti kita lakukan sekarang ini? Belum, ini baru pertama kali saya mendapatkan konseling gizi yang seperti ini. Mohon maaf Ibu, sebelumnya pendidikan terakhir Ibu apa ya? Pendidikan terakhir saya itu SMA. Apakah biasanya Ibu melakukan aktivitas fisik seperti menyapu atau berolahraga? Saya hanya terbiasa menyapu dan menyetel, tapi untuk olahraga itu saya jarang. Baik Ibu, setelah ini Ibu harus membiasakan diri berolahraga minimal yoga 3 kali dalam 1 minggu dengan durasi waktu sekitar 15-30 menit agar tubuh Ibu semakin sehat. Baik, Mbak. Kemudian untuk mengkaji lebih dalam permasalahan gizi Ibu, saya mohon izin untuk melakukan pengukuran terhadap berat badan, tinggi badan, dan status gizi Ibu untuk mengisi data antropometri Ibu. Ya, silakan, Mbak. Silakan di sini Ibu. Pertama-tama kita melakukan pengukuran berat badan dulu. Silakan Ibu lepas aksesoris Ibu. Saya kalibrasi timbangan berat badan ini dulu ya Bu. Bisa dilihat timbangan berat badan ini menunjukkan angka 0. Silakan Ibu berdiri menghadap ke depan. Berat badan Ibu yaitu 65 kg. Berat ya saya, Mbak. Belum tentu Ibu, kita belum melakukan pengukuran tinggi badan. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tinggi badan dengan menggunakan mikrotoy seperti itu Ibu. Mbak, saya masalahnya takut sekali kalau gemuk, Mbak. Tenang saja Ibu, mohon maaf sebelumnya saya kalibrasi mikrotoy Ibu. Baik, mikrotoy ini sudah menunjukkan angka 0.
Dipersilakan Ibu. Apakah ikat rambut Ibu bisa dilepas dulu? Bisa Mbak? Tunggu ya. Kemudian kaki Ibu, punggung, pinggang dan pantat Ibu merapat di tembok ya Bu. Saya ukur dulu. Baik, tinggi Ibu 170 cm. Oh, oke Pak. Setelah itu kita kembali ke meja ya Bu. Baik Ibu, berdasarkan perhitungan indeks massa tubuh, status gizi Ibu dalam kategori normal. Syukurlah. Senang sekali Ibu. Selanjutnya, bisakah saya melihat lagi buku rekam medik Ibu untuk melihat data biokimia Ibu hasil laboratorium Ibu? Silakan Mbak. Terima kasih Ibu. Dari hasil laboratorium Ibu menunjukkan bahwa hemoglobin Ibu yaitu 12 gram per desiliter, artinya masih normal. Kemudian Ibu tidak mengalami anemia. Selanjutnya yaitu gula darah puasa Ibu 90 mg per desiliter, asam urat Ibu 4 mg per desiliter. Kemudian keratinnya Ibu yaitu tinggi, sekitar 2 mg per desiliter. Seharusnya normalnya yaitu di bawah 1,5. Kemudian ureum Ibu yaitu 60 mg per desiliter. Angka normalnya yaitu 10 sampai 50 mg per desiliter. Jika dilihat dari tekanan darah Ibu seperti yang tadi dikatakan, yaitu Ibu mengalami hipertensi. Baik, apakah Ibu mengalami kesulitan dalam mengunyah makanan? Tidak Mbak, saya mengunyah seperti orang normal biasanya. Bolehkah saya melihat tangan Ibu, apakah ada edema? Silakan Mbak. Baik, Ibu tidak ada edema di tubuh Ibu. Apakah ada keluhan lain selain pusing, penglihatan kabur, dan sering linglung? Tidak ada Mbak. Apakah Ibu memiliki penyakit seperti diabetes dan sejenisnya? Tidak ada Mbak, hanya kan saya kadang merasa pusing, sama kadang juga saya batuk pilek. Apakah kalau di keluarga Ibu seperti orang tua Ibu pernah mengalami hipertensi? Iya, orang tua saya dulu mengalami hipertensi. Baik. Selanjutnya, apakah Ibu mengonsumsi obat-obatan dalam 1 bulan terakhir ini? Tidak ada Mbak, hanya saja tadi yang diberikan oleh dokter. Baik, mohon maaf Ibu, apakah Ibu akhir-akhir ini banyak pikiran atau merasa kelelahan? Iya Mbak, saya ada masalah keuangan akhir-akhir ini. Semoga permasalahan Ibu cepat terselesaikan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan recall ya Bu. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengerti apa itu recall? Belum Mbak, saya belum pernah mendengar tentang recall ini. Kalau boleh tahu recall itu apa ya Mbak? Baik Ibu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Recall itu adalah pencatatan jenis bahan makanan yang dikonsumsi selama 24 jam yang lalu. Jadi metode ini Ibu diminta untuk menceritakan kembali makanan apa yang Ibu konsumsi selama 24 jam yang lalu. Ibu hanya perlu mengingat makanan apa yang Ibu konsumsi, seperti itu. Apakah Ibu sudah mengerti? Baik Mbak, saya sudah mengerti. Tapi tujuannya dilakukan recall ini untuk apa ya Mbak, kalau boleh tahu? Tujuannya ini yaitu untuk mengetahui apakah asupan Ibu sudah terpenuhi atau belum terpenuhi, dan juga untuk mengetahui apakah ada bahan makanan atau cara pengolahannya yang berhubungan dengan penyakit hipertensi Ibu. Oh, oke. Saya sudah mengerti Mbak. Baik, kalau Ibu sudah mengerti, Ibu siap ya saya recall. Santai saja Ibu, Ibu tidak perlu tegang, Ibu hanya perlu menjelaskan apa yang Ibu ingat saja. Baik Mbak. Saya mulai recallnya ya Bu. Kita mulai recall mundur 24 jam. Jadi dari sarapan kemarin sampai sarapan tadi pagi. Untuk sarapan kemarin Ibu makan jam berapa dan apa saja Ibu makan? Baik Mbak, kemarin itu saya sarapan sekitar jam 7 pagi. Saya makan mie instan, kemudian dengan nasi dan telurnya, karena
karena kan anak-anak saya juga suka makan mie instan, yang dikarenakan mie instan juga itu kan praktis ya Mbak. Kira-kira seberapa banyak ibu makan mie, nasi, dan telur? Apakah satu piring full atau dibagi-bagi dengan keluarga? Nah biasanya kan saya masak mie itu 2 bungkus ya Mbak. Tapi itu saya tidak makan sendirian, jadi itu dia dibagi-bagi. Nah kemarin saya makan nasinya itu kira-kira 1 centong. Untuk telurnya itu 1/4 dan mie-nya pun 1/4 yang dibagi-bagi tadi 2 bungkus. Kemudian untuk telur dimasak apa Bu? Didadar kah, diceplok atau direbus? Biasanya telurnya kan saya dadar. Oh, dadar. Kemudian apakah ada tambahan garam di dalam telur Ibu? Tidak ada Mbak, saya kemarin itu hanya menggunakan saja penyedap rasa. Oke. Setelah sarapan ada Ibu makan selain mie, nasi, dan telur? Tidak ada Mbak, hanya minum air putih saja. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, apakah ada makanan selingan atau semacam makanan ringan setelah sarapan Ibu? Di jam 10 itu saya makan mendoan sekitar 3 biji dan setelahnya itu saya hanya minum air putih saja. Oke, baik. Selanjutnya untuk makan siang, Ibu makan jam berapa dan apa saja Ibu makan? Untuk siang itu saya makan siangnya itu jam 1. Saya makan nasi, sayur bening, ikan panggang, tahu, dan tempe. Kira-kira nasinya berapa centong ya Ibu? Untuk nasinya saya makan 1/1 centong. Ikannya 1/1 bagian bawah, sayurnya itu 2 centong, dan tahu tempenya itu masing-masing 2. Oke, untuk minum Ibu ada minum apa? Hanya minum air putih saja Mbak. Baik Ibu, selanjutnya setelah makan siang apakah ada makanan ringan seperti mendoan tadi? Itu Mbak, di jam 3.30 saya sempat makan buah pisang 3 biji dan setelahnya itu saya hanya minum air putih saja. Baik Ibu, selanjutnya untuk makan malam, Ibu makan jam berapa dan apa saja yang Ibu makan? Saya makan sama kayak makan siang Mbak, nasi, sayur bening, ikan panggang, dan tempe tahu goreng itu sekitar jam 7 malam. Untuk nasi dan lain-lain sama ya Bu, perkiraan beratnya? Oh beda Mbak, kalau nasi saya makan 2 centong, ikan saya makan 1/4, sayurnya saya makan 1 centong, tempenya 2, tahunya 1 Mbak. Untuk minumnya saya minum air putih saja. Apa ada lagi Ibu yang Ibu makan selain itu? Tidak ada Mbak, tapi jam 10 malam saya sedikit merasa lapar. Saya makan mendoan lagi 3 biji Mbak, minumnya saya minum air putih saja. Baik Ibu, cukup jelas. Dan yang terakhir, tadi pagi Ibu makan apa dan jam berapa Ibu? Saya tadi pagi sebelum kesini sarapan buah saja Mbak, saya makan 3 biji pisang dan minumnya teh hangat. Untuk pisangnya Ibu makan pisang apa? Pisang Ambon Mbak. Kemudian untuk teh Ibu pakai ukuran gelas cangkir biasa atau apa Ibu? Saya pakai cangkir teh biasa. Baik. Kemudian untuk gulanya berapa sendok Ibu? Hanya 1 sendok saja. Ada lagi yang Ibu makan selain pisang dan minum teh? Tidak ada Mbak, hanya itu saja. Baik Ibu, dari semua makanan yang Ibu makan selama 24 jam itu, ada makanan yang Ibu tidak habiskan? Semuanya habis tersisa Mbak. Baik Ibu, saat makan apakah ada kendala Ibu seperti susah menelan? Tidak ada Mbak, seperti biasanya orang makan normal. Baik Ibu, untuk pengolahan makanan yang Ibu sering gunakan itu metode apa? Misalnya digoreng atau dipanggang, kukus atau direbus? Tergantung Mbak, tapi selama ini saya biasanya menggunakan teknik menggoreng sama memanggang. Oke, baik Ibu. Pertanyaan terakhir, apakah Ibu memiliki alergi terhadap makanan? Saya ada alergi terhadap susu sapi Mbak. Nah jika saya konsumsi susu sapi itu saya biasanya mengalami diare. Oke, baik Ibu. Untuk reka 24 jam ini sudah selesai. Saya akan menegakkan diagnosis gizi dari hasil asesmen ini. Kemudian Ibu boleh catat agar tidak lupa ya Bu. Baik Mbak. Kemudian
Berdasarkan hasil yang kita peroleh, pola makan ibu masih tinggi garam dan lemak serta masih sering mengkonsumsi makanan gorengan dan juga makanan instan. Hal ini dapat memperburuk kondisi hipertensi ibu. Oleh karena itu, ibu perlu mengurangi konsumsi garam, makanan instan, gorengan, serta lebih banyak mengonsumsi sayur, buah, serta makanan yang dimasak dengan cara dikukus atau direbus. Baik Mbak, saya baru sadar ternyata selama ini pola makan saya itu tidak sehat. Dan apa-apa ibu, yang penting sekarang ibu sudah mengetahui dan mau memperbaikinya. Selain itu, ibu juga perlu rutin berolahraga seperti berjalan kaki atau yoga, serta ibu dapat mengelola stres ibu dengan baik. Baik Mbak, saya akan mencoba pelan-pelan. Bagus sekali ibu. Saya juga akan memberikan contoh menu di makanan yang rendah garam yang dapat ibu terapkan di rumah, dan juga jangan lupa ibu rutin mengontrol tekanan darah ibu dengan dokter. Ya Mbak, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama ibu, saya senang bisa membantu. Semoga ibu selalu sehat dan tekanan darah ibu bisa terkontrol. Ya Mbak, amin, terima kasih. Baik ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita cukupkan konseling hari ini. Semoga bermanfaat ibu. Ya Mbak, terima kasih juga atas penjelasannya. Saya mungkin pamit. Terima kasih Mbak. Sekali lagi, assalamualaikum. Baik ibu, hati-hati di jalan. I just had to let you know you're